poin hari ini sama Ko Bernard. Jadi cuman mau bahas market aja, besok kebetulan libur. Kemudian kita juga mau kongsi facai, sudah mau kongsi nien. Ko Bernard masih menyempatkan waktu untuk kita. Thank you banget Ko Bernard. Ya, sehat selalu dan untuk keluarganya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih ya, teman-teman ya. Jadi hari ini lagi seru kok katanya. Ada 4 macam IPO. Koko ada ikutan atau mau kita roasting aja nih 4 saham yang baru IPO hari ini? Jujur ya, aku sejak awal tahun ini melihat pattern-nya dulu karena pattern-pattern saham IPO sejak awal tahun ini kan agak sedikit berubah cara mainnya ya. Dan ternyata yang masih cara main lama kayak tadi itu MPIX itu pakai cara main lama tuh masih ya kan. Terus kita Ya, lihat pattern-nya kayak ALII yaitu pattern standar lah. Tarik dulu, hmm, kasih kesempatan orang masuk baru angkat. Itu kalau saya bilang itu pattern sinterklas tuh. Pattern sinterklas. oke, Nah, yang satu Sinterklas. tadi yang paling ampas yang langsung ambiar itu ya. Game geng Tosca ya, Tos. Iya, itu paling ambiar tuh. Jadi terus terang gini, dari awal tentu saya ngamatin barang-barang IPO ini pas ada sedikit perubahan cara main ya. Dari awal ada yang biasanya kita mainnya arah-arah, sekarang mainnya dibuat hijau dikit, banting ARB, emitennya serok, baru sikat ke atas. Contoh kayak Betul. PTPS gitu kan. Terus banyak Iya, lah iya, ya, iya, emiten-emiten betul. lain yang sejenis dengan PTPS ini banyak. Ini cara main baru yang kita harus liatin juga patternnya. Jadi kalau teman-teman tanya, kalau kita ngelihat saham IPO yang penting apa? Yang penting kita tahu nih, ini kelihatannya underwriter-nya siapa, kelihatannya dari underwriter si A, si B, si C ini, sopirnya nyewa siapa nih, gitu kan? Style sopirnya gimana? Nah, saya sendiri biasanya Benz, jujur. Kalau Oke. saya nggak yakin, saya mendingan nggak ikut. Karena apa? Eh, kita saham IPO kita pasti nggak bisa lihat teknikal. Sorry to say, saham IPO itu kita murni betting kok. Kamu mau ngomong saham Bener sih. lu mau ngomong, oh ini perusahaannya bagus, fundamental bagus. Contoh PGO. Jadinya apa PGO waktu pertama kali IPO? Jadi ampas juga ya. Jadi ampas. Sekarang aja dipuji-puji gitu kan. Waktu IPO juga jadi ampas gitu kan. Padahal perusahaannya kurang bagus apa? Secara fundamental kurang bagus apa? Bagus, ya kan? Terus kita lihat kayak Aman. Itu yang dibilang, wah dikelilingin ke fund, nggak laku semua. Karena setnya banjir, ada 5 bulan nggak bisa produksi. Ternyata begitu ditarik, ya beker tiga gitu kan. Jadi nggak bisa Iya. ngomong. Kita ngomong, contoh lah perusahaan yang paling ajaib apa nih, yang paling bertahan sampai sekarang. Contoh deh, PTPS deh, Pulau Subur gitu kan. Oke. Apakah Hmm, itu mencerminkan valuasinya dengan dia sekarang udah hampir 4 kali lipat harga IPO-nya? Saya rasa juga enggak, ya betul. kan? Cuan, nah ini dia bahas cuan. Apakah cuan sekarang udah berpuluh kali harga IPO-nya itu mencerminkan bahwa harga saham ini murah? Ya enggak. Emang kita IPO cuan tahu kalau cuan ini bakal sampai 11-14 ribu kayak kemarin? Ya enggak ada yang tahu. Jadi kalau kita ngomong saham IPO Betul. ya, sorry to say, sama IPO itu judi. Saya senangnya kayak gini nih. Tapi kayaknya Iyalah. sengaja banget ya hari ini kita prediksi market pasti bakal sepi. Sengaja di IPO kan 4 macam di hari yang kayak gini, yang dikejepit begini dan yang pasti market sepi. Jadi orang kayak masih ada euforia market ini bener sih strateginya. Oke lah, menurut saya cukup bagus. Tapi ada yang nanya nih Ah, kok. Katanya kok selain kita lihat mungkin yang nyupirin siapa tadi ya kok Bera sudah ada nyinggung ya nyupirin siapa buat yang teman-teman yang ngerti ya underwriter lah ya bahasa kerennya yang nyupirin siapa dan background main behind the gun-nya siapa. Kira-kira ada nggak kriteria Koko sendiri untuk lihat saham-saham IPO sekarang itu dari segi sektor mungkin atau lebih segi bisnisnya atau ada variabel lain dari Kobernat untuk lihat IPO sekarang nih kayaknya bagus nggak ya atau the next one ya the next brand ya kan biasanya selalu akan ada kata-kata itu tuh gimana menurut Kobernat? jujur, kalau aku ngelihat faktor ownership itu nomor satu. Yang punya Betul. siapa? Yang punya duit nggak buat ngasih bensin ke sopirnya? Ya kan? Terus yang jelas, dua, kita lihat saham IPO, yang penting yang red flag apa? Kalau sampai dia nggak nerbitin saham baru, tapi dari saham existing, itu yang dibagi ke
subscriber. Contoh, itu kayak si tambang emas yang tahun 2021 kemarin IPO tuh. Itu kan dari saham owner yang dibagi ke subscriber, bukan rekan saham baru. Ya, Oke. busuk-busuk kata ya, ownernya sendiri aja mau exit, ngapain kita masuk gitu kan. Kayak gitu. Dan kita pakai common sense aja, kita baca prospektus nih, contoh nih, kita baca prospektus. Bisnisnya ini eh, orang-orangnya siapa? The man behind the business itu siapa? Kalau unknown people semua kita Google nggak ada yang keluar gitu kan. Terus kita tahu mungkin perusahaan itu cuma tersusun dari satu presidir dan dua direktur atau satu presidir, satu direktur, satu manajer, cuma 3 orang gitu kan. Banyak loh perusahaan-perusahaan IPO isinya cuma 3 orang, 5 orang. Nah ini kamu pengen rapat RT RW atau pengen perusahaan IPO gitu kan? Nah, kalau kamu perusahaan aja cuma disusun 3 orang, ya itu rapat RT RW aja lebih rame gitu loh daripada perusahaan yang susun cuma 3 orang. Nah, model-model kayak gitu ya ngapain kita ikutin gitu kan. Terlepas nanti ternyata IPO ternyata jalan, ya udah biarin. Nggak usah FOMO yang model gitu. Saya mendingan gagal cuan daripada rugi. Saya udah tahu nih Betul. perusahaan cuma isinya 3 orang. Saya udah tahu perusahaan ini nggak punya aset. Saya udah tahu dana penggunaan IPO-nya digunakan untuk apa? Untuk beli aset. Asetnya dibeli dari pihak yang terkait dengan ownership. Ya itu kan sama aja transfer duit subscriber ke duitnya dia gitu kan. Betul. Atau duit IPO buat bayar utang. Ya udah red flag lah. Utangnya sama siapa? Sama orang-orang yang proksi-proksinya dia. Ada kan kemarin yang utangnya banyak banget ke toko kelontong anak ini unu. Ya kayak gitu ngapain dibeli udah kayak gitu. Jadi ya analisanya gimana? Ya bener-bener dilihat. Terus ada sekarang namanya Google. Google itu sekarang Iya. gampang banget untuk searching. Lu mau searching key personnya, lu mau searching alamat kantornya, tetap lu bisa deh ketik alamatnya di Google Earth, lu cari bentuk kantornya seperti apa gitu kan. Jangan nanti begitu udah beli sahamnya gocap baru dicari. Oh ternyata kantornya cuma rumah dikasih plang gitu kan. Kayak gitu. Jangan Itu sudah yang beli IPO baru simple-simple. kena stroke. Iya, itu yang simpel-simpel dulu lah. Sebelum kita ngomong analisa keuangan. Kalau yang simpel-simpel aja nggak jelas, apalagi lu buka laporan keuangannya, saya sih udah kayak gitu aja nggak jelas. Saya tinggal laporan keuangannya pasti ya isinya sulapan semua ya. Iya. Aneh bin ajaib dalamnya. Iya. Contoh yang saya mungkin agak tugu bitru itu kadang ada perusahaan yang F&B tapi sales bisa 1T, tapi revenue 1T tapi profitnya itu cuma berapa? 10 M, 20 M. Nah, yang kayak gini kan masuk akal nggak sih F&B itu marginnya cuma segitu gitu kan? Nah, Nah, kalau marginnya kita merasa udah nggak masuk akal, berarti kan ada sesuatu. Terlepas nanti ini barang setelah IPO mau naik kemana ya, I don't care. Tapi yang penting kalau selama aku merasa ini perusahaan nggak masuk profil resikoku, aku merasa, wow ini terlalu risky lah. Ini kalau kita dikadalin sih kita bukan merasa marah sama yang ngadalin kita ya, kita merasa bodoh lebih tepatnya. bener, bener, bener. Jadi jangan marah kalau kalian kejebak IPO odong-odong ya. Lebih tepatnya Ah, kalian harus introspeksi, kok bodoh bener kita ini. Beli IPO macam gini kita nggak cek prospektusnya, kita nggak cek alamatnya, kita nggak cek key personnya. Kayak gitu. Jangan cuma oke. tergiur, Ini oh tiap IPO bisa arah-arah, bisa kayak brand, bisa kayak cuan. Tiap IPO nggak kayak gitu, bos. betul, Banyak betul ampasnya banget. daripada yang jadi gitu kan. Jadi kita harus intinya gini ya teman-teman. Mungkin banyak orang mau ikut IPO ya, yang penting saya bisa dapat 1 kali ARA, udah seneng lah 2 kali ARA. Ya nggak semuanya dibeli itu ARA. Banyak banget sekarang perusahaan odong-odong ya, perusahaan sulap-sulapan aneh bin ajaib semua nongol-nongol ya. Jadi memang intinya selektif. Dan juga I think sekarang ya IPO pun kadang kita mau ngikut. Kadang-kadang saya selalu ngobrol ya, nggak terlalu worth ya, nggak terlalu worth untuk sekarang ikut IPO yang terlalu banyak ini. Malahan duit kita kekunci, yang harusnya kita bisa beli yang lain, malahan duitnya jadinya kelok gitu kok ya. Benar, benar, Sebagai benar.
Sebagai seorang independent portfolio manager, nah ini kita ngomong profesionalisme nih kok. Buat teman-teman yang belum tahu ya. Sebagai seorang independent portfolio manager pasti memilih portofolionya ya untuk mengisi portofolionya itu pasti nggak sembarang pilih, nggak semua pasti dibeli. Jadi mungkin ada kriteria khusus nggak kok kalau untuk Koko sendiri misalnya untuk menentukan portofolio saya boleh nggak misalnya saya invest berapa biji, bolehlah ikut IPO, mungkin porsinya berapa biji, mungkin boleh nggak di-share nih buat teman-teman. Bagaimana sih kita mengatur portofolio management sebagai portofolio manager pribadi lah gitu untuk punya portofolio sendiri. Silakan kok. Ya, yang paling simple kalau saya sih tetap percaya diversify ya. Kalau orang yang ngomong, wah concentrated, oke concentrated. Kamu tahu nggak resikonya concentrated? Kalau kita nggak tahu resikonya concentrated portfolio ya jangan concentrated. Syarat kamu concentrated satu, kamu harus benar-benar tahu dan yakin persis tentang perusahaan yang kamu beli. Kamu all in, kamu mau Betul. bagi jadi 2 atau 3 saham portofoliomu terserah. Tapi pastikan di 2 3 saham itu kamu tahu benar luar dalam isinya. Ya kan? Tapi kalau kamu luar dalam nggak tahu isinya, kamu masih infonya sepotong-potong ya, diversifikasi itu masih jadi jalan. Nah, kalau mau diversifikasi yang benar gimana? Ya, at least satu porto sih bagusnya maksimal 10 sampai 15. Maksimal. Jangan Itu dari udah rame banget. 880 emiten, 10%-nya dibeli jadi 88 emiten di portofolio gitu kan. Itu kadang kita mau lihat, oh satu naik, satu turun. Mau TP ini sana, cut loss. Akhirnya apa? Nggak gerak. Betul. Iya kan? Terus kita punya Asetnya uang, nggak bertumbuh benar. jadinya. Dan kadang kita punya uang, contoh nih, uangnya cuma 10 juta. Dibagi sahamnya katakanlah 20 saham. Akhirnya apa? Sahamnya, satu saham cuma 500 ribu. Mau beggar 3 pun Iya juga betul. nggak kaya, ya kan? Nyari saham beggarnya Bener lagi. susah-susah, nggak kaya lagi. Gitu kan? Ya, jadi kita juga harus lihat jumlah juga. Kalau jumlah kita katakanlah udah nominal, ya kita baginya ya lebih banyak lah 10 sampai 15 itu. Kalau jumlahnya belum nominal ya 5 6 saham is oke. Kayak gitu. Jangan terlalu Betul. banyak juga gitu kan. Tapi diversifikasi itu wajib. Terus kalau kita milih sektor, ya kita lihat dulu secara global, secara makro ini arahnya kemana anginnya. Ya kan? Kalau memang arah sentimen globalnya ini adalah contoh nih, kita tahu tahun ini kemungkinan besar Fed akan nurunin rate, BI akan nurunin rate. Ya kita carilah sektor winnernya apa. Oh berarti kalau Fed nurunin rate, Indonesia ada kemungkinan dapat inflow. Lah kalau inflow itu pasti larinya ke big banks gitu kan. Oke kalau nurunin rate berarti perusahaan properti ini beneficiary dong. Ya kita tinggal cari perusahaan properti yang kira-kira cuan apa nih. Oh iya, CTRA sales-nya bagus, BSDE murah gitu kan. Terus kalau kita ngeliat secara makro apa? Oh iya, ini sekarang lagi perang, lagi geopolitiknya lagi anget. Ya udah, berarti kemungkinan kan ini yang kena apa sih? Komoditas, komoditas apa? Ya paling oil gitu kan. Kita lihat lagi, oil tanpa perang ada kemungkinan naik nggak? Oh ternyata oil juga udah lama masalah supply ini terabaikan sejak 2017 gitu kan. Oh, masalah demand ini at the lowest time nih. Jadi ketika demandnya balik, supply-nya masih gitu-gitu aja, ya kemungkinan akan ada shock di supply side gitu kan. Sehingga kemungkinan oil juga akan ada kenaikan selain masalah geopolitik. Oh oke, ya udah kita berarti cari emiten yang proksinya oil. Ya di Indonesia mungkin proksi Betul. oil nggak banyak. Karena contoh kayak Medco ini cukup sensitif dengan perubahan harga minyak. Padahal isi portofolionya Medco itu gede di gas. Gitu kan. Ya itu aneh tapi nyata. Betul. Tapi ya kita ikutin aja. Itu memang arahnya seperti itu ya kita ikutin gitu kan. Jadi ya proksinya si Medco ke oil ya kita tinggal cari posisi secara teknikal masuknya di berapa. Oh secara valuasi murah nggak sih Medco? Oh EV EBITDA-nya Medco ini cuma 2 3 kalau salah. Oh ya berarti murah dong. Dia enterprise value perusahaannya cuma 3 kali dari EBITDA-nya dia. Oh ya berarti murah kan, ya berarti boleh dong kayak gitu. Jadi ya kita timbang-timbang di situ juga antara kualitas perusahaan, inflow-nya kemana, terus saat itu tesisnya mendukung nggak. Kita juga nggak bisa asal milih, oh perusahaan ini murah, tapi nggak ada flow. Ya perusahaan ini akan tetap diem gitu loh. Nah, Betul.
Apalagi zaman sekarang ya, flow-nya udah tipis, kita milih yang perusahaan cuma murah tapi nggak ada flow. Suatu saat, perusahaan yang murah ini akan digorok orang untuk cari barang yang lebih bergerak. Akhirnya apa? Zaman sekarang, banyak perusahaan nggak ada dosa, nggak ada salah, tiba-tiba dibuangin. Karena apa ya? Barangmu terlalu lemot, barang lain gerak ya. Kita ke barang yang lain dulu gitu. Banyak Betul, kayak betul, gitu. betul. Ini menarik banget ya, ngobrol-ngobrol tentang flow ya. Sebenarnya kuncinya gini loh, teman-teman harus tahu dulu saham itu bisa naik atau turun tuh karena apa gitu loh. Jawabannya cuma satu ya, berarti karena flow, inflow atau outflow, itu doang sebenarnya gampang. Betul, betul, Kalau betul. barangnya nggak gerak berarti tidak ada flow ya. Ibaratnya kalau di lautan tidak ada gelombang ya nggak jalan laut, airnya dia diam aja gitu. Begitu ada gelombang baru bisa surfing gitu ya kan. Ibaratnya kita mau surfing nih, tapi nggak ada gelombang gitu, nggak ada ombak, ya nggak bisa gitu ya kan. Ya kita Jadi kuncinya nggak sebenarnya ada bisa di flow. maksain. Kita nggak bisa maksain. Barang murah tok, ya kan? Terus kita paksain, oh kita beli karena murah. Ya nggak apa-apa, kalau duit kita unlimited nggak apa-apa. Kalau kita punya waktu untuk nunggu nggak apa-apa. Tapi kalau duit kita Betul. terbatas, terus kita nggak ada waktu yang banyak untuk menunggu, ya time is money lah katakanlah seperti itu, ya kita harus pinter-pinter cari barang yang ada flow-nya ya. Ya barang yang murah, barang yang bagus, dibeli, disimpan nggak apa-apa. Tapi ketika ada orang buang, tiba-tiba minus 10%, 20%, teknikalnya jelek, kita siap nggak untuk jual dulu untuk re-entry lagi, ya kan? Atau kita siap nggak untuk average down? Kan trading plan itu harus ada, gitu kan? Oke, yang nanya UNTD sebentar ya. Saya masih nopik ini dulu masih karena menurut saya ini sangat menarik. Jadi kalau misalnya gitu, kalau saya misalnya ya, saya warganya 88, tapi saya merasa kok Bernard kok pinter banget ya menguasai ilmu makro, bisa tahu sentimen. Tapi kalau saya cara goblok-goblok mau investasi atau katakan swing di saham, bisa lihat dari mana sih sebenarnya sentimen-sentimen atau flow ini kok? Gampang Misalnya saya nggak lah. ngerti ini, saya Kalau mau mending cari berita gitu. kalau mau yang paling basic, walaupun ini nggak mesti bener ya, ya lihat aja barang yang ada ledakan volume itu amatin aja. Betul, sebenarnya paling gampang ya, itu karena sudah terjadi ya. Itu kuncinya sebenarnya di volume. Jadi nggak usah ibu baratnya, iyalah kok Bernard hebat karena punya banyak info A1 ya kan. Iyalah kok Bernard hebat karena baru foto sama Boy Tohir misalnya. Jadi sebenarnya flow-flow atau bisikan-bisikan A1 itu sebenarnya bisa kita lihat terjadi di ini ya, di pricing di volumenya gitu. Jangan Bisa salah, kelihatan. semakin banyak kamu terima info, itu analisamu biasanya semakin jelek. Iya, malah jadinya noising ya. Jadi mengganggu banget, menjadi banyak pertimbangan nih. Saya pribadi, Kalau saya misalnya, lebih baik oh, di dalam hmm, gua. Nggak terima info, kita cuma lihat price action, kita lihat volume, betul, ya kan? Kita lihat angka di laporan keuangan, intact nggak sama price actionnya. Udah gitu doang. betul. Jadi price action, discount everything itu benar banget ya. Itu kata-kata yang dari dulu jadul yang Betul. sudah kita dengar lah tiap hari. Tapi bahkan even yang senior yang sudah berkecimpung lama di pasar saham dari 2008 ya, Ko Bernard ya. 2007, 2007 tengah. 2007 sampai sekarang yang strategi yang dipakai ya tetap sama, itu doang. Dan selama strategi itu works ya kita pakai. Berarti jangan sampai, maksudnya gini, gampang kegoda orang bilang, ada yang bahas tadi UNTD kok. Wah, UNTD kan sepeda, mau bikin motor listrik, berarti bagus dong. Jadi nggak bisa kita lihat cuma sekedar kayak info A1 ini katanya bandarnya UNTD mau terbang ini, atau ada view nih dari Koko UNTD gimana nih untuk United Bike gitu yang Iya, dulu saya sering nonton iklannya nih, sebegitu IPO karam. Padahal lihat kita kelihatan outflow-nya tadi. Mungkin ada sedikit review nih, banyak yang nyangkut kayaknya di WTD. gini loh. Teman-teman itu jangan cuma kejebak namanya story, story, story. Kalian tak bikinin story emiten apapun bisa loh. Masalahnya itu reflect ke Betul. laporan keuangan nggak? Reflect ke resultnya nggak? Contoh nih, contoh. Kita nggak usah ngomong UNTD, kita ngomong Indika Energy. Ngomong mau jualan motor listrik merek Alfa. Sekarang kita breakdown deh laporan keuangannya. Itu laporan keuangan dari Indika. Sekarang masih bergantung jualan batu bara, atau udah tergantikan sama jualan motor listrik. Seberapa gede jualan motor listriknya. Jadi kalau Betul. kalian berharap, oh dengan ada sentimen EV terus indikanya harus terbang. Lawang sedangkan pengaruh dari jualan motor listriknya ke laporan keuangannya aja cuma sedikit, what's the point
poin gitu kan. Terus kalau kita cuma sekarang ngomong motor listrik itu cuma isinya motor Cina di rebranding. Lu mau rebranding Alfa, Omega, Beta, Zeta, apa semua terserah deh. Dan semua itu nanti masanya kan seperti Mocin tahun 2000. Ketika Astra sebagai pemain gede udah gelontor, oh oke, lu jual Mocin berapa? 25 juta. Oke deh, gua kasih Honda 20 juta listrik. Orang pilih mana? Iya kan? Segampang itu. Jadi Betul. barrier to entry-nya bisnis untuk motor listrik itu barrier to entry-nya kecil sekali gitu loh. Makanya menurut saya sih kalau orang cuma denger story apa segala, ya kita ini harus bisa nalar sebetulnya bisnisnya ini tuh masuk akal enggak, masuk nalar enggak, story yang dijual ini tuh eh, valuable enggak, apakah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan atau enggak gitu kan. Itu yang kita harus sadar. Contoh deh, contoh ITMG. ITMG ini enggak pernah keluar-keluar kalau dia shifting ke green energy, jual panel listrik. Padahal dia jualan solar panel juga, jualan listrik dari tenaga surya juga. Tapi kenapa nggak pernah dikeluar-keluar? Karena nggak nominal dibandingkan laporan keuangannya dia. Tapi kan nggak semua perusahaan seperti ITMG yang jujur seperti itu. Ada perusahaan yang wah hype-nya ini yang langsung dipom-pom gitu kan. Padahal ke laporan keuangan juga nggak selisih gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang ngomong, oh nggak keburu mikir, beli dulu baru mikir, ya jangan marah kalau nyangkut, gitu kan. Nah, waktu kalian beli, kalian punya trade plan-nya seperti apa? Jangan waktu nyangkut baru nanya. Sorry ya, saya memang orangnya galak gitu loh. Saya orangnya memang kayak gini. Jadi kalau kalian merasa, wah ditanyain kok malah marah-marah. Ya kalian beli saham, kalian nggak ada trade plan. Itu udah salah. Kalau kalian cuma beli Betul. saham karena kalian lihat running trade, oh ini kelihatannya menarik, berarti kalian judi. Kalian bukan trading atau invest saham, kalian judi. Nah, yang namanya judi, untung-untung nggak habis semua, ya kan? Yang namanya judi ya bisa untung, bisa rugi ya. Kalau cut loss ya kalian terima. Trading plan-nya mau apa? Kayak gitu. Ya kalau kalian masuk, Sebenarnya indikasinya tuh dasarnya apa gitu kan? Kamu ngomong, oh dasarnya technical, technical dari mana? Chartnya aja belum tipikal kebentuk gitu kan? kosong. Iya. Terus dasarnya apa? Oh sahamnya murah. Semurah apa sih? Emang valuasi apa yang mendasarkan barang ini murah? Nah kalau memang murah, kamu harusnya nggak ini dong, nggak masalah dong kalau barang ini dibawa turun. Tapi kalau barang ini dibawa turun, berarti kalau kamu merasa barang ini murah, tapi kamu pusing, ya berarti sebetulnya kamu nggak merasa barang ini murah. Kamu cuma diomongin kalau barang ini murah gitu. Kasarannya kayak gitu. Ini gampang banget sebenarnya untuk yang ngebahas UNTD. Jadi jujur ya, saya buka-bukaan aja. Tadi saya juga beli UNTD. Jadi saya tadi pagi juga selain TOSK, ya saya nggak Ali nggak beli, MPIX nggak beli, MPIX Waran nggak beli. Ini saya share dikit kok ya. Tadi saya ada beli TOSK pagi sama warannya. Jadi HK pertama pagi itu TOSK Waran. Jadi saya memang jiwa penjudi ya kan. Jadi saya pagi itu TOSK Waran beli, TOSK-nya beli, UNTD beli. Jadi UNTD waktu itu pagi saya beli di 252 nih buat teman-teman yang nanya UNTD ya. Kebetulan biasa saya share aja ya, izin kok ya saya Nggak share. apa-apa. UNTD itu saya beli tadi di 252, tiba-tiba karena kebetulan saya lagi sibuk liatin TOSK Waran, saya itu nggak lihat dia kebanting ke 232. Berarti kan saya stop jauh banget. Biasa saya selalu 3 tik. Jadi saya kebeli lagi di 236, kejemput antrian saya di 236, jadi average saya 2 di 20 244. Bayangin, tadi ketika saya lihat, wah ini sudah nggak bagus nih, sudah berat banget. Kelihatan buangannya sudah banyak banget, yaitu teknikal ya, saya bisa lihat barang ini dibuang bagaimana. Akhirnya saya cut loss di 242. Sakit nggak? Sakit, saya beli lumayan banyak. Tapi ya sudah, saya sesuai dengan trade plan gitu loh, seperti kata Ko Bernard. Kita lihat, sebenarnya lihat indikasinya gampang. IPO ini barang 16 juta lot, banyak. Dan yang megang adalah retail, UE-nya ya, supirnya YP, OD gitu. Yang nyetirin YP ya, retail ya bisa apa? Biasanya cuma bisa berharap arah kayak gitu loh. Yang buangan kita lihat di sini banyak banget buangan dari MG ya. Kalau kita bongkar Broksum ya baru lihat sekarang, itu buangan banyak banget di MG, AG ya itu buang banyak banget. Jadi kalau yang nanya kok saya cangkut gimana? Ya sesuai trading plan kayak kata Ko Bernard gitu loh. Kalau nggak sesuai dengan trading plan kalian, ya buang. Kalau saya misalnya trading plan saya 3 tik turun buang, ya udah berarti buang. Kalau kalian nggak punya trading plan dan sibuk nanya sana sini, ya susah. Gitu baru mau tanya ke Bernard, kok United Bike gimana nih? Jadi banyak pembenaran kok ya. Banyak orang trading tuh pakai pembenaran. Betul, mereka tradingnya itu nggak pakai mata, tapi pakai harapan. Itu Iya, susah. Itu tahu-tahu betul. nanti barangnya gocap, marah-marah. Wah, ini nih katanya hold, ternyata
gocap. Terus ada nanti, oh ini nih katanya disuruh buang, ternyata besok arah, ya kan? Padahal kalau kita Betul. trading, kita namanya trading, apalagi kamu trading barang IPO dan kamu sendiri nggak punya trading plan, ya itu terus Betul. mau gimana? Ya kita kan harus tahu kita bisa handle loss sampai kapan, kita mau take profit di berapa, ya kan? Itu kan kita harus tahu sendiri, yang tahu siapa ya diri kita, apalagi barang-barangnya nggak bisa dilihat teknikalnya, apalagi barang-barang yang Bener. secara laporan keuangan ya so-so aja gitu kan. Ini agak lucu kok ya. Teman-teman itu banyak kan trading itu ibaratnya dia lagi mau berenang tapi di laut lepas. Jadi nggak tahu batas. Jadi kalau hanyut ya udah mati, tenggelam di lautan harapan gitu loh. Banyak kan bener nggak? Jadi banyak kan Benar. orang berenang itu di laut lepas ya. Coba kalau mau berenang dulu di kolam renang dulu yang ya yang 1,5 meter dulu, jangan yang sampai di laut lepas nih ya hanyut ya selesai gitu loh. Dan saya mau nanya satu hal nih kok. Ini menarik. Ya ini menarik banget. Seorang Kobe Bernard yang saya tahu beliau adalah orang yang middle term sampai ke long term ngehold barang. Jadi bukan tipikal yang TikTok. Jadi kalau teman-teman nanya UNTD agak kurang cocok. Jadi karena seorang Bernard 88 itu dia bakal bermain di bagaimana sentimennya. Kalaupun turun sudah ada trading plan-nya. Nah, yang saya tanya, seorang Kobe Bernard untuk investing atau middle term swing trading ya, apakah menggunakan stop loss juga atau memang siapkan aja dana untuk serok ke bawah atau trading Wajib. plan-nya pokoknya ada stop loss atau saya pokoknya hajar aja atau nanti sometimes saya tiktokan juga misalnya. Boleh mungkin share ke teman-teman nih. Oke, bagi saya gini, seyakin apapun sama satu barang, ketika barang itu udah patah tren, secara teknikal udah jelek, saya pasti buang dulu. Buang dulu sampai teknikalnya baik. Contoh nih, misal ya, BRPT break 980. Saya pasti akan buang, Oke. ya kan? Walaupun saya baru beli di 1010. Break 980 saya pasti buang. Ternyata kalau dia ngetes 950, 900, ternyata dia mantul. Mantulnya mungkin waktu itu saya ragu. Dan ternyata saya baru yakin setelah dia balik ke 1010. Ya, bukan nggak mungkin saya buang di 990, beli lagi di 1010. Betul. Karena apa? Lebih baik saya merelakan 30 poin daripada saya keseret uncertainty dan saya masuk lagi ketika teknikalnya udah benar, walaupun saya beli lebih mahal. Itu adalah gimana kita mengatur resiko, gimana kita untuk melindungi modal kita. Ya gitu. Karena trading ini yang penting itu satu, modalnya terlindungi dengan resiko yang terbatas. Kayak gitu. Jadi seyakin-yakinnya saya terhadap barang, bukan berarti barang bagus tidak bisa turun loh. Betul. Jadi jangan ngomong, wah barang ini murah. Ya murah. Tapi apakah nggak bisa turun? Nggak juga. Nah, kalau udah turun gimana? Ya pilihannya ada tiga. Saya selalu ngomong, ketika kamu yakin sama satu barang, barangmu turun, dan turun ini ternyata udah kena stop loss, pilihanmu tiga. Yang pertama, kalau danamu masih ada, porsimu masih sedikit, ya kamu bisa average down di level-level support berikutnya. Yang kedua, kamu bisa juga milih untuk jual dulu, buyback di bawah kalau uangmu terbatas. Betul. Ya kan? Dan pilihan ketiga ada, kalau kamu nggak rela cut loss, tapi kamu nggak punya duit buat average down, kamu pasang kemenyan, nunggu sampai naik lagi. Ditiup. Iya, ya itu mau gimana lagi? Suruh cut loss nggak rela, suruh average down nggak punya duit. Ya gimana? Ya udah, lu pasang kemenyan aja sampai barangnya balik. Nggak ada lagi. Ya mau Bener-bener. gimana? Ya pilihannya tiga itu. Apakah ada yang salah? Iya, semua ada resiko. Kamu average down belum tentu habis average down bisa mantul, ya kan? Walaupun kita udah analisa teknikal mendetail, oh ternyata average down tambah turun gitu kan. Habis kita jual, kita berharap beli di bawah, ya kan? Ternyata false break mantul. Bisa juga. Kita wait and see juga bisa juga ada resiko apa? Di wait and see kok jadi Arto ya dari 20.000 kok tahu-tahu jadi 2.000. Iya kan? Jadi ya semua itu ada resiko gitu loh. Ya tinggal kita itu mau ngambil resiko yang mana. Karena kalau nggak mau resiko ya ambil deposito. Betul. Kayak gitu. Bebas resiko deposito BCA. Udah itu pasti. Jadi kalau kita ngomong kita di pasar modal itu kita dapat cuannya karena kita bisa bergain sama resiko. Jadi Kayak yang bikin gitu. lucu
ya kadang ya. Kadang orang mau ikutan cuan. Oh enak ya cuan saham gini. Tapi nggak mau sama resikonya. Ya nggak bisa. Nggak Itu bisa, ibarat kalian mau belajar berenang tapi nggak mau ke minum air. Nggak bisa gitu. Mau nggak belajar bisa. berenang nggak tenggelam dulu nggak bisa. Dan gini, Itu kita dua kata harus buntu tuh. sadar, kita setiap orang itu kan punya risk preferences berbeda-beda ya. Mungkin kayak bench mungkin turun 3 tick bagi bench itu udah wajib buang gitu kan. Kalau saya nggak lihat tick, saya lihatnya support kuatnya di mana. Support kuatnya di mana, entry yang possible bagi saya, angka toggle saya di mana. Selama angka itu nggak bablas di level angka-angka penting ya saya akan hold. Walaupun bisa lebih dari 5 6 papan, selama nggak kena angka stop loss saya ya saya hold gitu kan. Nah, ini kan berbeda-beda. Saya sama bench aja beda gitu kan. Nggak bisa Betul. disamain. Jadi, sebelum kita tanya ke orang lain, kamu cara tradingmu gimana? Lu ngaca dulu tipe profil resiko lu gimana. Kalau lu turun 2-3% aja udah jantungan, udah merasa dunia berakhir, ya jangan main UNTD, jangan main STRK, jangan main laju kayak gitu-gitu, ya kan? Disebut lagi. Iya, ya lu main aja yang model-model BCA, BRI, Mandiri. Apakah itu salah? Enggak loh. Oh, main BCA kapan kayanya tuh? Kalau kamu tahu cara mainnya, kamu cepet kaya kalau cuma main BCA. Contoh, Betul. BCA bulan lalu itu 8.600, hari ini 9.700. Ya kan? Coba beli 10 M. Pasti Nah, kaya. sisa kamu gimana caranya? Oke, kamu punya uang mungkin nggak segede itu. Ada yang namanya leverage. Kamu bisa pakai margin. Kamu pakai big banks, kamu tahu momennya masuk, kamu pakai margin terserah. Ya kan? Yang penting kamu tahu momennya masuk kapan. Toh big banks juga kan Tuh. resikonya kan mau turun berapa persen di dalam kondisi normal. Kecuali dalam kondisi krisis ya. Itu lain cerita. Ya. Tapi kalau dalam kondisi normal, big banks koreksi berapa sih? Kalau dia udah koreksi BCA kayak kemarin 8.600, BNI udah sampai 4740, mau koreksi ke berapa? Kita punya duit 10 juta, kita pakai margin full, kita gas sampai kita beli total katakanlah 15 juta atau 20 juta gitu kan. Kita ngomong 15 juta Hmm. deh. Katakanlah kita untung cuma 10% dari big banks. Kalau kita dari uang 10 juta, kita cuma dapat 1 juta. Tapi kalau kita pakai margin, di posisi yang benar ya, saya nggak ngajarin margin untuk semua barang ya. Kalian harus bisa Betul. bedain moment to buy. Iya kan? Mau margin, mau leverage, terserah. Mau pakai buying power, mau pakai margin, terserah. Mau pakai rekening margin, mau pakai rekening biasa reguler pakai T plus juga terserah. Intinya kalian tahu kalian masuk ini pas apa enggak, resikonya ke berapa, berani cut loss apa enggak. Nah, tadi Tuh. kayak tadi, kita ngomong BCA potensial untungnya 10%. Tapi kalau kita pakai leverage 150%, ya berarti kan 10% ini kita bisa jual 15% dari modal kan. Tuh. Kayak gitu. Jadi ya pinter-pinter kita aja. Dan kamu pakai eh, beli trading saham BCA, kamu mau masuk berapapun bisa exit kok. Nggak ada dari masalah liquidity. Lu mau masuk 10 M, lu mau masuk 40 M, 50 M, lu bisa exit kapanpun. Ya kan? Lu genjot pakai Benar. margin 10%, lu cuan lu jadi 15%. Kayak gitu. Jadi ya memang eh, kita harus tahu diri kita ini sebetulnya risk appetite-nya di mana. Jangan dipaksain. Kalau ini ada yang ngomong scalping rugi terus, ya udah jangan scalping. Ngapain lu donasi gitu kan? Betul. Iya kan? Kalau udah tahu scalping rugi terus ngapain scalping? Ya nggak semua orang itu bisa jadi scalper. Itu sama halnya kayak lu lihat tetangga lu sukses bisnis palawija, jualan palawija. Bukan berarti lu jualan palawija juga bakal laris kayak dia gitu kan. Betul. Lu lihat tetangga lu buka pecel lele rame. Bukan berarti lu jual pecel lele juga bakal rame gitu kan. Jadi setiap orang itu ada ininya masing-masing, ada panggilannya masing-masing. Jangan dipaksain, oh lihat, oh asik ya orang itu scalping cuan terus. Ya udah biarin itu rezeki dia. Kalau rezekimu di scalping, mau ikut scalping silakan. Kalau rezekimu ada di swing ya udah telatenin untuk swing. Gitu. Betul. Kalau kita sudah biasa nyaman pakai Avanza dan bisa pergi ke tempat kerja, ngapain harus beli Lambo ya kan? Nanti malah nabrak naik Lambo karena nggak bisa dengan kecepatan. Ibarat kayak gitulah ya kok ya. Benar, walaupun kamu bisa beli Lambo, tapi kalau kamu nyaman pakai Avanza Xenia ya kenapa? Ngapain kamu dengerin omongan orang? Yang penting Betul. kan kamu yang merasakan, bukan bacotan orang. Kok ini menarik nih. Ada Kayak yang gitu. bilang, aduh saya tadi beli saham ini
sekarang floating loss, jadinya nggak tenang. Nah, ini sebenarnya tentang psychology trading dan money management sebenarnya. Nanti saya mau minta tips dari Ko Bernard. Mungkin Simple. ketika ada orang yang trading, kemudian dia ketika loss nggak tenang, berarti ada yang salah dengan dirinya dan porsi belinya. Nah, ini tips dari Ko Bernard gimana nih? Ini penting nih. Setiap kamu nggak bisa tidur karena kamu beli saham, berarti satu, kamu nggak tahu barang yang kamu beli, atau dua, porsimu kegedean. Udah simpel itu doang. Jadi kalau kamu merasa, waduh sahamku ini gimana ya, beli turun 3% udah nggak bisa tidur. Ya berarti lu belinya kegedean, bos. Betul. Iya kan? Aduh ini gimana sahamku. Padahal barusan Ya turun kalau satu biasa tik. lihatnya loss. Baru Iya, turun satu tik udah kayak dunia pastinya mau runtuh gitu kan. Karena dia sendiri nggak tahu saham yang dibeli apa. Terus cari pencerahan kanan kiri. Saham ini gimana? Saham itu gimana? Ya kamu yang beli, kamu yang nanya gitu kan. Kayak nah, boleh tuh gitu. pakai virtual account supaya kalau loss tetap bisa tidur kok. Ya nggak apa-apa kalau memang Tipsnya itu bagus tuh. kalau memang itu bisa membuat kamu ini ya nanti beli Lambonya virtual juga kayak gitu. Beli lampu virtual kan tuh. Iya. Ya kalau nggak bisa tidur ya simply kamu kegedean. Udah jawabannya kayak gitu. Kalau kegedean itu artinya apa? Sorry ya, aku kasar. Kalau kegedean berarti apa? Gak tahu diri, FOMO. Kayak gitu. Jadi kamu juga harus bisa naker. Oh, aku belinya saham, nggak tahu apa-apa, tapi bisa tidur cuma satu lot. Buat apa? Menemuin portofolio, buat di screenshot. Oh, sahamku baker, tapi kamu nggak kaya-kaya juga dari saham satu lot mau baker 10 kali juga nggak kaya juga gitu. Iya kan? Terus ingatlah, Oke. kalian semua para trader itu ya, biasanya satu. Uh, udah bikin trading plan. Besok aku mau ngeliatin Aegis, Era, aku mau liatin BRPT. Begitu ada lewat UNTD, dibeli UNTD. Gitu kan? Lapar mata kok biasa, lapar mata. Nah, udah repot-repot buka chart. Oh, kalau BRPT aku entry-nya 1010, aku stop loss-nya 980. Lewat UNTD langsung asal HK, loh stop loss di berapa ya, Mbo? Nah, terus yang salah siapa? Itu event bandarnya nggak salah loh. Itu yang salah yang ngeklik loh. Dan karena orang-orang seperti kalian yang seperti itu, kenapa bandar itu bisa hidup? Mereka Karena tahu. ada orang kayak gitu. Karena mereka tahu cara buat kalian FOMO. Mereka tahu kalau kalian ini mau dikasih barang BCA yang bisa naik 15% 2 bulan, kalian lebih milihnya barang yang meledak-ledak yang bisa ARB 35%, yang kemungkinan naik juga belum tentu. Kayak gitu. Saya sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalnya kalian mau ke pasar awalnya mau beli tomat, mau beli ayam, tiba-tiba ada lihat jajanan malah beli jajanan boleh. Cuman intinya gini loh, harus tahu kalau ketika jajanan ini nggak sehat berarti nggak usah dimakan kan gampang. Oh ini gorengan kolesterol berarti nggak boleh. Boleh aja kalau Bener. kita punya keinginan ya kan. Tapi ya belinya sadar diri dong. Sudah tahu kita nggak punya plan ya jangan belinya 1000 lot Bener. misalnya. Ya tes aja deh, coba-coba Ya, 10 contoh lot. Kalau deh, lapar uang mata ya. belanja lu cuma 100.000. Lu rencana beli telur, ayam, beras buat seminggu. Gitu kan? Tiba-tiba lu lihat ada apa? Cimol. Ada apa? Ayam Betul. geprek yang harganya 50.000, lu Pengen. langsung beli 2 porsi. Emang lu 2 porsi beli geprekan itu bisa buat makan seminggu? Kan enggak ya. Ya berarti yang salah apa kayak yang jual ayam geprek? Enggak, yang salah yang beli. Lu Enggak. nggak mikir, nggak ngotak. Lu tahu itu jatah buat makan seminggu, lu habisin sehari gitu kan. Ini ilustrasi yang paling betul ini. Itu, makanya jangan jangan nyalahin wah bandar ini kurang ajar, bandarnya jahat. Bandarnya enggak pernah jahat. Bandar itu cuma menggerakkan saham, sisa kamu tergoda apa enggak. Kayak gitu. Oke. Sebelum kita lanjut nih kok, dimasuk ke pertanyaan utama ya. Saya mau ingatin teman-teman kita mau bagi-bagi hadiah seperti biasa ya untuk 3 orang pemenang. Jadi jangan lupa screenshot IG live kami berdua ini dan jangan lupa di tag di IG story. Tag kita berdua. Yang belum follow Ben Surya silakan follow dulu. Yang belum follow Ko Bernard ya Bernard 88 wajib follow ya. Karena Anda kalau punya mentor yang menye-menye aja nggak bisa maju. Harus mentor yang
sengklek kayak gini nih ya. Yang kalau kamu salah tuh harus dimarahin bener. Baru bisa, oh iya bener ya kata Kober Harus tadi gitu loh. yang Jadi mulutnya jangan lecek mental yang ini. Kalau kalau mulutnya nggak lecek itu kurang asik. kamu kalau nggak punya mentor yang galak nggak bisa maju-maju sumpah. Sama. Jadi bukan dia jahat ya, bukan. Tapi maksudnya apa yang diomong tuh yang demi kebenaran gitu loh. Biar besok-besok ibaratnya gini, sudah rugi, besok agak pintaran dikit. Saya sering ngomong gitu. Setiap kita kalah ya, setiap kita salah dalam trading dan kalah, itu biasanya besoknya kita akan lebih pintaran dikit lah pintarnya. Nah, kamu tahu Jadi nggak? jangan Aku sering ngomong bodoh di tuh. grup gini. Lu trading, lu itu pasti ada dapat sesuatu. Antara dapat Betul. cuannya atau dapat hikmahnya. Kalau lu Kebanyakan udah nggak hikmah dapet kok habis cuan, RDM. lu nggak dapet hikmah, bodoh bener lu orang gitu kan. Harus antara dua itu. Kalau nggak ada dapet cuan ya dapet hikmah gitu loh. Kalau sampai dua-duanya nggak dapet ya nasib lah. Ya hari ini lu belajar motor jatuh. Masa besok belajar motor jatuh lagi sampai jatuh 10 kali ya bonyok lah dengkul itu ya Nah, kan. berarti Jangan kamu belajar nggak motor. berarti kamu nggak harus naik motor. Mungkin kamu harusnya naik angkot. Udah nggak apa-apa jalan itu nasibmu. Loh, saya sering ngomong kayak gitu. Kok aku trading kok rugi terus ya? Ya, lu udah pakai semua cara, lu udah belajar A sampai Z, lu udah coba disiplin, lu udah coba entry harga bagus, ternyata rugi terus. Ya, berarti memang sebetulnya kamu nggak bisa trading. Sadar, Iya, woi. deposito aja. Iya, sadar. Nggak ada gini loh. Orang selalu merasa kalau aku nggak masuk saham, aku nggak bisa kaya. Enggak. Kamu bisa kaya dari bisnis, ya kan? Kamu Betul. bisa kaya dari apapun. Orang bisa kaya kok dari obligasi, ya kan? Orang bisa kaya dari apapun. Even orang ikut MLM juga bisa kaya kok, ya kan? Yang penting kamu expert pada bidangmu. Nah, tapi kalau kamu memang nggak bisa trading, kamu maksa trading, udah kamu punya budget cut loss 10 juta, udah kintir, ya udah. Mau lain kali mau masuk lagi, mau nyoba lagi nggak apa-apa. Budget cut loss-nya kecilin 5 juta, kintir lagi. Budget cut loss kecilin lagi 3 juta, kintir lagi. Ya udah, pensiun aja udah. Berarti kamu nggak harus jadi Valentino Rossi gitu kan. Mungkin kamu seharusnya ya naik angkot pun aman ya, yang penting sampai gitu loh. Nah, Kayak gitu. ini kok pertanyaan pamungkas ya untuk topik malam hari ini. Market kan Hah. mulai agak sepi, mulai ada koreksi. Apakah kita semakin katanya kalau orang-orang mulai takut kita harus mulai greedy? Apakah kita harus saatnya beraksi sekarang lihat market-market koreksi dan sepi jelang pemilu lah. Lihat, apakah kita memang harus menghindari aja wait and see? Gimana menurut Bagi Koko? saya Silakan. simple. Market mau sepi, mau rame, yang penting stock pick saya jalan. Sekarang Setuju. Saya mah mau bodo amat ya. rame. Ya, mau rame. Yang rame BCA, lu nggak punya BCA. Ya sama aja dianggap sepi gitu kan. Mau sepi, tapi barang lu jalan. Ya kerasa rame juga gitu kan. Jadi ya sebetulnya kalau kita ngomong, oh lagi sepi nih. Sadar nggak selama lagi sepi ini brand udah ngasih duit berapa? Betul tuh. Udah berapa ronde Cuan kamu udah bisa kasih berapa? tektokan? Makanya, kamu sadar nggak kalau tektokan Pani itu udah kenyang? Sadar nggak kalau tektokan Bovin udah bisa 4 ronde selama sebulan? Sadar nggak kalau Era itu udah bisa tektokan 2 kali? 3 kali, lebih malah. Sadar nggak kalau Eces itu juga udah bisa tektokan 3 kali? Sekali tektokan Hmm, bisa 5%. Jadi kalau tuh. kita mau ngomong sepi-sepi ya emang dana lu 1T, 2T. Kalau dana lu Iya bener lagi. Iya, kalau dana lu nggak 1T, 2T, lu jangan ngomong market sepi. Karena lu nggak butuh liquidity segede itu. Yang penting pilihan barang lu benar. Buat pemula-pemula nih kok, ada tips nggak? Mungkin saya selama ini trading boncos mulu nih. Orang beli, saya beli Aces, saya jual Acesnya terbang, saya beli lagi eranya yang terbang, saya nggak beli. Saya sudah cut loss. Saya itu ada tips nggak buat orang yang kayak gitu-gitu nih? Begitu dia masuk, dia jatuh barang. Begitu dia cut loss, sahamnya terbang, dia masuk lagi jatuh lagi gitu. Nah, kalau itu yang jelas satu, lakukan backtest. Kenapa kok setiap saya beli barangnya jatuh, setiap saya nggak beli barangnya naik? Ya berarti simply, caramu analisa salah. Hmm. Ya kan, oh berarti kalau posisi chartnya kayak gini harusnya saya malah beli nih, bukan jual. Oh chartnya kalau kayak Hmm. gini saya harusnya jual, bukan malah FOMO beli. Betul. Backtest. Jadi kalau kita udah salah satu kali, oh aku kok beli ECS malah turun ya, tak cut loss malah naik. Itu jangan terpuruk menyesal,
ngunci diri di kamar, terus besok melakukan kesalahan yang sama. Jangan. Itu namanya trading nggak dapat hikmah, nggak dapat cuan ya itu. Lu begitu salah, lu lihat chart. Oke, aku masuk di mana nih? Oh, di sini. Oh, chartnya seperti ini. Aku keluar di sini mantul. Oh, berarti seharusnya aku masuk pada saat seperti ini. Aku keluar pada saat seperti ini. Tes lagi ke barang lain dengan kurang lebih pattern yang sama, dengan flow yang sama. Workout nggak? Gagal lagi, backtest lagi. Betul, backtest itu penting banget, penting banget, Bener, karena itu penting banget. untuk menguji kita ini sebetulnya bener nggak sih mata kita. Karena technical itu gampang. Yang susah itu apa? Ngatur psikologi. Betul banget. Technical itu gampang. Yang susah ngatur psikologi. Gimana kalian berani beli pada saat barangnya dibuang? Dimana biasanya kalau barangnya dibuang merah, kalian udah antri malah kalian cabut, withdraw, ya kan? Atau kalian udah antri 800, begitu dikasih malah kalian amen ke 790. Begitu 800-nya mantul ke 820, kalian udah panik, jadi kalian amen lagi beli di 820. Ternyata setelah kalian beli di 820 ke 790, Kan Mas tuh. jadinya kan loss. Gitu kan? Hmm, Jadi ya kalian ini harus konsisten sama trading plan. Jangan dikit-dikit mau TP di amen. Wah, ini TP ESA bisa di nih. 540 nih. Flow-nya bagus. Amen lah 560. Udah di 550, 560 lah, di amen lagi 580. Begitu turun 530 panik. Turun 520, wah buang udah 520 cut loss. Padahal tadinya profit. Ini banyak nih. Semua orang bisa beli tapi nggak semua orang bisa jual kok ya. Iya, yang susah dari trading saham itu apa? Bukan belinya, semua orang bisa beli. Tapi Hmm, jual saham saat profit atau jual saham saat kamu harus stop loss, itu yang susah. hmm, betul Kayak tuh. gitu. Jadi beli itu mah Jangan gampang, belajar tinggal belinya, klik beli. belajar jual ya kok ya. Iya. Belajar jual. Waktu cuan jualnya gimana, waktu rugi ya jualnya gimana. Itu susah itu, nggak ada yang diajarin. Dan gini, satu lagi yang aku mau tekenin. Kalian beli saham itu pasti rugi. Ya kan? Hmm, Karena apa? Begitu kalian betul, beli, jual di harga yang sama, kalian udah rugi sih. betul. Jadi, kalau kalian merasa, aku mau beli saham tapi nggak mau rugi, jangan beli saham. Cari deposito BCA. Itu saran saya. Karena kalian beli saham, di saat kalian klik buy, itu saat itu juga kalian rugi. Dan tadi ada ngomong, selalu jual kecepatan. Bro, jual kecepatan itu cuan is cuan. Nah, ini Bram ini warga 88 saya ini. Saya selalu menekankan, Nah, cuan is cuan, TP never wrong. Cuan is cuan. Kamu mau cuan 10%, 5%, 2%, itu masih lebih baik daripada kamu rugi 5%. Kayak gitu. Jadi cuan is cuan, nggak usah peduli habis dijual terbang ya udah. Masa sih barang terbang terus? Ya kalau terbang terus kayak brand ya betul. nasib, Allahu alam gak ada yang ngerti gitu kan. Ya tapi kalau memang kita rezekinya sampai di sana, saya selalu ngajarin gini, kamu itu jual barang, barangmu lanjut naik. Berarti apa? Kamu itu eh, punya amal ibadah bagus. Karena apa? Hmm, Orang yang beli tuh. barangmu pasti punya kesempatan cuan. Iya kan? Bayangin kalau kamu Betul. habis beli, jual di pucuk, orang yang beli, setiap beli barang dari kamu, cut loss. Doanya kan jelek, wah anjir gua beli di harga ini. Dari siapa ini? Ini anjir buat gua cut loss gitu kan. Ya ini intermezzo ya, nggak ada kayak gitu juga gitu kan. Ya cuma intinya, ikhlas. Ikhlas. Jual cuan di Banyak. 7475, terbang ke 8350, nangis. Lu jual di 7475, profit nggak? Kalau profit ya udah, ngapain lu nangis? Itu namanya apa? Sengsara dicari sendiri. Udah dapat profit, bisa dibuat beli bakso, udah bisa dibuat beli makanan, udah bisa dibuat jajan. Sakit hati, sedih hanya karena profitnya bisa lebih tinggi. Iya kalau ke 8350. Kalau balik ke 6,5. Nah, profit udah 1,6 juta, harusnya bisa 2 juta. Salah, harusnya bisa 5 juta. Kalau nanti ternyata beggar gitu kan. Jangan cuma mikirnya bisa 2 jutaan.
Atur dah mau profit berapa gitu kan. 2 juta nanti kamu juga akan merasa kurang. Waduh, sayang harusnya bisa 3 jutaan. Begitu di ARB, oh ini gimana? Boleh cut loss nggak? Boleh hold nggak? Ini boleh di average down nggak? Kan capek ya kayak gitu ya. Kalau rewardnya Ini kurang ya menarik nggak usah menarik. masuk. Lalu trading plan lu gimana dari awal kalau merasa rewardnya kurang? Lalu punya trading plan gimana? Iya kan? Lalu kalau merasa wah rewardnya kurang, emang reward lu yang lu mau berapa? Mau bagger, ya kan? Ya kalau lu mau bagger dari barang yang udah naik sekian ratus persen, ya please dinalar. Resiko lu juga ada. Bukan cuma potensi, oh ini udah jadi 7.000, udah jadi 6,5, bisa dong balik 14.000. Balik ke 1.000 juga bisa, lu siap gak? Iya kan? Bener. Jadi ya jangan banyak terlalu tamak lah. Wong cuan itu udah bisa dibuat beli barang, cuan itu udah bisa dinikmatin kok masih aja serakah gitu loh. Oke kok Bernard, nggak kerasa kita sudah 1 jam ya. Waduh, padahal kita nggak bikin talking point. Saya juga nggak tahu mau bahas apa sama kok Bernard. Pasti saya yakin kalau kita sudah cerita tuh udah ngalor ngidul kemana. Tapi banyak yang bilang lah sini seru. Nanti saya simpan di IG Live ya. Siap. Closing statement dari kok Bernard nih buat teman-teman semuanya. Kebanyakan retail itu kok banyaknya maunya belinya yang paling bawah, mau jualnya yang paling pucuk. Padahal belinya cuma 1 lot, tapi sudah berlagak seperti bandar ya. Boleh nih closing statement buat teman-teman semua aja di sini. Silakan kok. Kalian ingat ya baik-baik, event bandar aja nggak bisa dapat barang termurah jual termahal. Jadi please tahu diri kalian itu cuma numpang. Kalau numpang kalian dikasih cuan, itu udah kamsya. Kalau udah numpang pengennya barang termurah jual termahal, gak tahu diri. Tuh, nggak tahu diri. Cuan is cuan guys, cuan is cuan ya. Take profit never wrong, itu ingat tuh. Iya, please tahu diri dikit lah. Wong bandarnya aja nggak bisa beli termurah jual termahal karena dia harus akup, dia harus distribusi. Masa kalian udah numpang bandar, kalian mau cuan maksimal ngalahin bandar? Ya please lah. Kalau kalian mau cuan Oke. maksimal jadi bandarnya sendiri, jangan numpang. Aduh, kocak-kocak hari ini seru banget kok Bernard. Thank you, gak kerasa. Aduh, saya sampai keluar air mata dan menangis. Aduh, saya. Ya ini Oke, memang thank you mulutnya teman-teman. agak Jangan lupa. leceh ini. Oke, teman-teman, thank you ya buat Ko Bernard. Jangan lupa di-share IG live kita pada malam hari. Kalau seru, silakan support kita berdua. Di-tag ya, di-tag kita berdua plus IDX Jambi untuk menangkan hadiah GoPay untuk 3 orang pemenang hari ini. Dan buat Ko Bernard, saya mau ucapkan juga selamat Imlek dan juga cek Crystal tadi ya. Dan buat keluarga di rumah, buat anak-anak ya, ponakan-ponakan saya yang lucu-lucu itu, semoga kita segera bertemu. Saya selalu di tahun naga ini, saya selalu berdoa buat Ko Bernard dan keluarga semakin sukses jaya selalu di darat, laut dan udara. Amin. Terima Sampai kasih, kita berjumpa di Pets. Jangan bosen-bosen live ya. berikutnya. Thank you banget buat teman-teman semuanya. Thank you buat Ko Bernard. Luar biasa sekali ilmu hari ini. Kita jumpa lagi di next IG live berikutnya di Broben. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Ko Bernard. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Yuk.